Salam kebangsaan Indonesia, para sahabat, saudara dan saudari terkasih. Mata kita sering melihat sesuatu. Apa yang ditangkap oleh mata langsung kadang disimpulkan secara cepat oleh otak. Melihat makanan yang kelihatan auranya baik, kita langsung menyimpulkan makanannya enak. Padahal kita belum mencobanya. Melihat makanan yang difoto kelihatan tidak menarik, kesimpulannya tidak enak, padahal kadang juga enak. Jadi tidak salah kalau orang mengatakan sikap adalah pangkal penilaian. Maka dari itu seorang pemimpin, apalagi seorang pemimpin, itu benar-benar harus bisa menjaga sikapnya. Bukan hanya sikap, tapi terutama menjaga matanya, menjaga telinganya, agar terang dan jelas. Seorang pemimpin dengan kekuasaannya yang besar, kadang harus memutuskan sesuatu. Kalau yang ringan-ringan tidak masalah. Tapi kadang-kadang keputusannya menyangkut nasib orang banyak. Kalau sebelum memutuskan dia mendapat informasi yang salah, tentu kesimpulan dan keputusannya akan salah juga. Maka pemimpin harus punya sikap yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ada 9 hal yang perlu menjadi sikap seorang pemimpin. Tapi pada video ini saya hanya menyampaikan 2 saja dulu. Yaitu seorang pemimpin kalau melihat sesuatu harus bisa dipastikan benar-benar terang. Yang kedua, kalau mendengar sesuatu harus pula bisa dipastikan benar-benar jelas. Kalau pemimpin itu level rumah tangga, melihat sesuatu yang dilihat nggak banyak. Suami atau istri, anak-anak, dan mungkin keluarga terdekat. Demikian juga kalau mendengar sesuatu, jadi ketua RT atau RW, paling yang didengar adalah orang satu RT atau satu kampung. Tapi bagaimana kalau menjadi CEO sebuah perusahaan multinasional yang cabangnya ada di mana-mana, atau menjadi presiden? Tentu matanya, kupingnya harus lebih awas. Apakah mungkin dilihat dan didengar sendiri? Tentu tidak. Tentu ada aparatur-aparatur yang membantunya untuk bisa melihat sesuatu secara jelas dan mendengar sesuatu secara jernih. Apakah itu intelijen atau segala macam. Tapi seperti dalam video saya sebelumnya, kadang-kadang orang yang ada di lingkaran terdekat bisa saja punya kepentingan lain. Sehingga informasi yang sampai kepada sang pemimpin utama bisa saja telah disaring sesuai dengan kepentingan dari yang menyaring. Maka dari itu, seorang pemimpin meskipun tidak mungkin pemimpin besar mendengarkan, melihat semua orang, harus bisa melihat dengan mata hati dan telinga hati. Telinga yang 2 ini sangat terbatas pendengarannya. Demikian juga mata yang jarak pandangnya terbatas. Tapi ada hati dan otak yang harus bisa memilah, memindai, dan menimbang. Ini perlu diasah. Melihat sesuatu tidak sembarang hanya sekedar melihat. Apalagi mendengar katanya, tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Melihat saja, kalau tidak utuh, apalagi tidak dengan mata kepala sendiri, sangat berbahaya. Melihat dengan mata sendiri, hanya melihat kejadiannya pada waktu itu, tanpa melihat latar belakangnya, juga sangat berbahaya. Paling simpel, saya kasih contoh. Ada si A dan si B sedang
berantem. Dan ketika kita melihatnya, si B sedang dipukuli habis-habisan oleh si A. Si B sudah minta ampun, tetap dihajar terus. Kalau kita tidak tahu persis awal mulanya, dengan mudah kita menghukum dan menyalahkan si A. Padahal sebelum kita datang, si A itu yang dipukuli. Dan si A pun tidak melawan. Tapi lama-lama dia tidak tahan, apalagi sebelumnya si B sering memprovokasi dan menghina si A. Kita melihat, tapi tidak utuh, berbahaya. Apalagi mendengar. Mendengar sendiri saja bisa salah, karena apa yang kita dengar terbatas daya tangkapnya. Maka nasihat yang paling penting adalah pemimpin paling utama yang paling dasar mampu menggunakan 2 dari 5 panca inderanya ini secara baik. Mendengar sampai ke sumber awal, melihat sampai ke ujung awal permulaan. Bila tidak, maka yang kita lihat, kita dengar adalah sesuatu yang mungkin sumir dan bahkan bisa saja menyesatkan. Menjadi pemimpin semakin besar skalanya, mungkin kerjanya kelihatan ringan, hanya pidato, menggunting pita, tanda tangan, memutuskan. Sementara anak buahnya mungkin membanting tulang, bekerja siang malam. Pemimpin mungkin cuma duduk, melihat. Tapi ingat, apa yang dia lakukan dengan tanda tangan, dampaknya sangat besar, tanggung jawab moralnya sangat besar, apalagi kalau menyangkut keselamatan warga dan negara. Itulah makanya pemimpin nomor 1 harus bisa menjaga pandangannya, pendengarannya dengan sebaik-baiknya, tanpa mudah dikelabui oleh siapapun, termasuk oleh lingkarannya yang paling dipercaya, lingkaran yang paling dalam. Harus keluar dari zona itu. Bagaimana caranya? Mata hati harus selalu diasah. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.